اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا علام يا رحمن. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Lanjutan kisah para nabi yang Allah Ta'ala sampaikan pada kita dalam kitab suci Al-Quran sebagai bagian dari upaya kita tadabbur, mengambil keberkahan dari hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah akan kita hadirkan kembali dengan kisah berikutnya, lanjutan dari kisah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Setiap nabi, setiap teladan suci beroleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula setiap kita beroleh karunia yang khusus yang Allah Ta'ala anugerahkan bagi setiap di antara kita. Kita pribadi yang istimewa, tidak satu pun di seluruh muka bumi yang sama seperti kita. Ini yang dimaksud dengan keistimewaan. Setiap para nabi punya keistimewaan itu. Setiap kisah para nabi punya keistimewaan. Dan yang dimaksud keistimewaan bukan untuk saling membandingkan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam beberapa episode ini kita membahas kisah Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha dalam kerangka kisah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nah, keistimewaan ini karena Allah Ta'ala abadikan kisah ini dalam sebuah surat yang untuk surat ini Allah Ta'ala namakan suratnya dengan surat Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha. Tidak boleh kita bertanya mengapa bukan surat Nabi Isa, mengapa bukan surat Al-Masih dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan keistimewaan. Mengapa Al-Quran dalam tanda petik mengkhususkan nama-nama surat itu untuk kisah-kisah itu tersendiri. Para nabi memiliki kemuliaan derajat indallah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang di sekitar para nabi juga beroleh keistimewaan kemuliaannya. Di antaranya Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha. Sayyidatina Maryam yang namanya Allah Ta'ala abadikan sebagai nama satu surat dalam surat Al-Quran, surat ke-19. Bahkan perihal ke-19 ini juga ada keistimewaan khusus yang ibu dan bapak bisa googling tentang keistimewaan angka 19 terkait dengan surat Maryam, terkait dengan kitab suci Al-Quran.
Izinkan saya untuk melanjutkan kisah Sayyidatina Maryam sallallahu alaihi yang mengantarkan pada kisah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana sejak lahir dinazarkan untuk diwakafkan berkhidmat di rumah Tuhan. Lalu tumbuh dibimbing oleh Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam menjadi ahli ibadah yang beroleh makanan di waktu yang tidak semestinya, makanan musim panas di musim dingin, makanan musim dingin di musim panas. Ahli ibadah, menjaga kesucian dirinya, kemudian Allah Ta'ala karuniakan mukjizat, yaitu kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam tanpa perantaraan seorang ayah. Dan ketika Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha membawa bayi Nabi Isa itu, umat mengecamnya. Ini juga ujian bagi mereka yang berkhidmat di jalan Tuhan. Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha mewakafkan hidupnya untuk berkhidmat di jalan Tuhan. Dan masyarakat, orang-orang di sekitarnya akan menyalahpahaminya. Ketika Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha membawa bayi dalam buayan itu, orang-orang menuduh ia dengan tuduhan yang macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Maryam ayat ke-28. Ya ukhta Harun, makana abuki mar'a sau'in wa makanat ummuki baghiyya. Kedua orang tuamu itu, ayah dan ibumu itu bukan orang yang tidak baik. Mereka menuduh Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha membawa bayi itu karena Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha sudah menjadi pribadi yang tidak baik. Dan untuk menjawab itu, ajaran bagi kita berkhidmat di jalan Tuhan pasti beroleh kecaman, beroleh kritik, beroleh mungkin tuduhan yang macam-macam dari orang banyak. Dan apa yang Sayyidatina Maryam lakukan? Inni nadzartu lirrahmani sauman. Aku bernazar pada Tuhan yang Maha Kasih bahwa aku puasa menahan diri saum an la ukalliman nasa, aku tidak akan bicara dengan manusia. Dari sini juga kita belajar menghadapi tuduhan, kecaman, penentangan orang itu, yang perlu kita kendalikan pertama adalah lisan kita, adalah kata-kata kita, dengan berusaha untuk hanya berbicara apa yang memang perlu untuk disampaikan. Ini ujian teramat berat bagi mereka yang berkhidmat di jalan Tuhan. Kemudian Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha menunjuk kepada bayi yang dalam buayan. Fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallima man kana fil mahdi sabiyya. Sayyidatina Maryam sallallahu alaihi menunjuk pada bayi itu. Lagi-lagi masyarakat itu, betapapun mereka tahu Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha tumbuh kembang hidup di mihrab masjid Nabi Zakaria, adalah seorang yang sangat solihah, ahli ibadah, ahli berkhidmat, tetapi puluhan tahun peribadatan itu seakan-akan dihapuskan oleh satu peristiwa yang mereka tanyakan, membawa bayi dalam gendongan tanpa perantaraan seorang ayah. Sayyidatina Maryam tahu tidak mudah menjelaskan itu kepada mereka. Karena itu Sayyidatina Maryam diperintahkan Allah Ta'ala untuk bernazar tidak bicara dengan manusia, menjelaskannya dengan menunjuk pada bayi itu. Fa asyarat ilaih, ditunjuklah bayi itu. Dan mereka masih juga ragu. Selain awal mereka menuduh, mengecam, yang kedua kemudian mencemooh lagi Sayyidatina Maryam sallallahu alaihi wasallam. Cemoohan di atas kecaman. Kaifa nukallima man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bicara dengan bayi dalam buayan, dengan anak kecil dalam ayunan? Dan tiba-tiba bayi dalam buayan ini berbicara kepada mereka semua. Kalau kepercayaan sudah hilang atas seluruh perjalanan panjang Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha dalam peribadatan, kemudian Allah Ta'ala hadirkan hujah yang tidak dapat lagi mereka tolakkan. Bayi itu, anak kecil dalam buayan itu berkata, qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah. Allah Ta'ala karuniakan padaku Alkitab dan Allah Ta'ala jadikan aku seorang nabi. Saudara, ayat ini luar biasa. Semua ayat Al-Quran luar biasa. Tetapi bayi dalam buayan ini
anak dalam ayunan ini sudah berkata kepada orang banyak, ini ana Abdullah, aku ini hamba Allah, ini Abdullah, aku itu hamba Allah, atani al-kitab. Bayi berbicara saja sudah merupakan satu mukjizat teramat besarnya. Tetapi kemudian atani al-kitab, Allah Ta'ala karuniakan kepada aku Alkitab. Apakah Alkitab sudah diturunkan waktu itu? Atani Alkitab. Bahkan kalau kita membahasnya dari perspektif daqaiqul Quran, atani Alkitab menggunakan bentuk fi'il madhi, past tense. Ia sudah memberi aku Alkitab. Artinya sudah diturunkan Alkitab itu, sudah diperoleh Alkitab itu. Wa ja'alani nabiyya, dan ia telah menjadikan aku seorang nabi. Nah, bayi dalam buayan, anak kecil dalam ayunan ini sudah beroleh Alkitab dan sudah menjadi nabi. Saya bacakan terjemahan Kementerian Agama. Berkatalah Isa alaihissalam, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab. Nah, dalam bahasa Indonesia kata memberi tidak terlihat apakah bentuk lampau atau bentuk sekarang. Bahasa Arabnya menggunakan bentuk lampau. Atani Alkitab. Ia sudah memberi aku Alkitab dan ia sudah menjadikan aku seorang nabi. Dengan kata lain, Alkitab sudah diberikan dan Nabi Isa alaihissalam sudah jadi nabi sejak dalam buayan. Ini membawa kita pada pertanyaan, apakah kenabian itu karena usaha seseorang, riyadhah amaliyah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala angkat dia menjadi nabi? Ataukah kenabian itu adalah anugerah dan karunia? Kalau anugerah dan karunia, bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua? Dan kalau Al-Quran juga mengingatkan kita bahwa kita tidak membedakan para nabi itu, la nufarriqu baina ahadin, kita tidak bedakan para nabi itu. Maka kalau Nabiullah Isa alaihissalam beroleh Alkitab dan menjadi nabi pada waktu dalam buayan, apakah hal yang sama juga berlaku bagi para nabi yang lainnya? Apakah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menjadi nabi sejak dilahirkan, juga sudah beroleh Al-Quranul Karim, Alkitab dalam buayan itu? Itulah pertanyaan yang mesti kita ajukan. Seperti biasa, mohon maaf kalau menggantung dan tidak tuntas. Mudah-mudahan ditemukan jawabannya pada episode-episode berikutnya. Teriring doa kita di bulan suci Ramadan ini untuk setiap hajat yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kemaslahatan umat manusia dilepaskan dari ujian wabah ini, kemaslahatan kaum muslimin untuk persatuan dan persaudaraan di antara mereka, dan kemaslahatan urusan bangsa dan negara kita. Titip doa di waktu-waktu penuh berkah di bulan suci ini. Jumpa lagi insyaallah pada episode yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.